Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan ibu syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat merayakan ulang tahun ke-13 SMK Wisata 1. Saya Silwanisi dengan bangga menyapa seluruh pendengar dan seluruh keluarga SMK Wisata 1, Sekolah Berbasis Ketarunaan di bawah PYKB dan PTG Agro Internasional. Perusahaan dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Selamat datang Pak Tova. Ya, selamat datang. Pak Tova, Ya. pertama-tama selamat ulang tahun ke-13 SMK 1. Bisa Bapak ceritakan singkat bagaimana perjalanan sekolah ini hingga bisa berkembang seperti sekarang? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di podcast pada hari ini yang alhamdulillah bertepatan dengan hari ulang tahun di Natalis SMK B11 yang ke-13 tahun. Pertama, sebelum kita ngobrol lebih panjang, mungkin di momen yang luar biasa pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 10 November 2025, ini adalah hari yang istimewa untuk kita para kaum muda ya, salah satu sosok yang berpulang ya pada hari ini alhamdulillah dengan hari pahlawan ya, setidaknya kita bisa mencontoh apa yang menjadi kerja keras para pahlawan yang terdahulu, dan tentu kita selaku pelajar seperti Mbak Wulan saat ini tetap membawa inspirasi para pahlawan yang terdahulu untuk semangat juga belajar dan tentu meraih cita-cita ke depan. Itu yang pertama. Nah, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama tadi disampaikan. Tentu yang menjadi dasar berkembang saat ini kita membangun satu visi, yaitu SMK ini berdiri 13 tahun, ini yang cukup lama, sehingga visi SMK B11 itu adalah bentuk para generasi muda, para lulusan yang tentu berakhlakul karimah. Yang pertama, yang kedua, unggul dalam berprestasi, dalam berketerampilan dan lain sebagainya. Kemudian berkarakter, disiplin, dan berwawasan lingkungan. Jadi membawa visi ini kita berbagai macam program sudah kita kembangkan. Nah, belum maksimal yang sudah kami katakan tadi, yang ini merupakan untuk ke depan bahwa SMK ini bisa berkembang sampai saat ini. Tentu saya membawa nama pemimpin terdahulu yang sudah generasi saya ketika ini, ya semoga dengan saya meneruskan perjuangan pemimpin yang terdahulu, tetap saya selalu menjalankan program-program yang harus kita kembangkan dan mengikuti kondisi pada era saat ini. Begitu. Semua ini berkat dukungan tentunya Yayasan Desa Internasional yang support sampai saat ini, dan para Dewan Guru, dan juga yang luar biasa para taruna dan taruni dan satu-satu. Baik, luar biasa Pak Tova, 5 tahun terakhir bukan waktu singkat untuk membawa perubahan besar. Dari pengalaman Bapak memimpin, apa momen yang paling berkesan dari Bapak? Untuk berkesan saat ini yang pasti adalah kita melihat para lulusan SMK B1 sampai saat ini, kami terus mengawal teman mulai dari angkatan 1 sampai angkatan ke-13 ya. Sampai ke-13 alhamdulillah tak posisi dengan harapan daripada DS Agro Internasional, DS Foundation, PT DS Agro Internasional mencetak para generasi penerus di bidang kolektor ya, dalam meneruskan para pemimpin-pemimpin yang ada di DS Agro saat ini. Nah, alhamdulillah per hari ini dibuktikan dengan satu siswa yang alhamdulillah angkatan 1, setelah kita tracer studies itu ada yang sudah di posisi PLH Kalabul di salah satu PT yang ada di DS Agro Internasional. Dengan harapan ini, harapannya adalah ke depan ada setingkat manajer, bahkan ke general manager beberapa tahun ke depan, itu harus kita buktikan. Dan juga diiringi dengan bertambahnya para alumni yang sudah mendapatkan di posisi asisten, baik itu melewati karir yang ada di Merkul maupun karir yang melalui kuliah. Nah, ini salah satu yang cukup berkesan ketika SMK adalah siswa yang luar biasa di proses ataupun yang luar biasa meniti karir di sepanjang jalan ini.
Satu sisi yang lain juga banyak sekali para siswa alumni yang mengikuti beasiswa yang ada yang dimunculkan di pemerintah maupun di kampus-kampus yang terbuka, yang dalam hal ini adalah perkebunan kelapa sawit. Dan alhamdulillah pada saat ini banyak sekali para siswa yang diterima di kampus yang di salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hal yang lain adalah ketika kita melihat para siswa ketika masih studi belajar, kemudian menjalankan yang menjadi tugasnya yaitu belajar, baik itu in class maupun out class, karena dalam hal ini adalah target itu adalah out class 80% SMKP 1, sehingga harapan ini juga nanti anak-anak mampu untuk bekerja di dunia kerja, tantangan dunia kerja ini lebih dapat gitu. SMK Negeri 1 dikenal dengan sistem pertarungan yang menjadi ciri khas sekolah. Bisa dijelaskan secara singkat apa makna dan manfaat ketarunaan bagi pembentukan karakter siswa, Pak? Mengapa SMK ini salah satu keunggulannya adalah ketarungan? Dalam hal ini adalah untuk mendidik, mempola pada diri siswa itu untuk selalu betul-betul menjaga kedisiplinan, itu satu. Kemudian yang kedua, mempunyai sikap sopan dan santun di dalam pekerjaan maupun di masyarakat. Kemudian semuanya berbasis waktu. Jadi setiap kegiatan siswa taruna itu harus betul-betul memperhatikan waktu, sehingga ketika di kegiatan apapun itu selalu bertapakan kepada waktu dan ketuntasan. Dalam hal ini sudah terbiasanya memanage waktu, maka di pola kehidupan di setiap harinya, baik itu di sekolah, kemudian di asrama, bahkan nanti lebih-lebih yaitu di dunia pekerjaan, itu betul-betul anak ini mampu mengatur dirinya sendiri untuk menyesuaikan di dunia pekerjaan. Ini salah satu hal yang paling utama dengan harapan para siswa nanti setelah lulus dari SMK Desa 1 ini nanti mereka terbiasa dengan budaya yang ada harapan sekolah begini. Luar biasa, jadi sistem pertarungan ini dengan menjadi fondasi pembentukan karakter siswa unggul di SMK Desa 1 ya, Pak? Ya. Selain ketarunaan, SMK Desa 1 juga dikenal aktif, berinovasi, dan berprestasi. Bisa disampaikan pencapaian penting yang berhasil diraih dalam beberapa tahun terakhir, Pak. Iya. Prestasi akademik maupun akademik dari kita adalah di agronomi, ya, di agribisnis tanaman perkebunan yang menjadi dasar adalah ketika para siswa sekali lagi lulus dengan predikat baik dan mampu bekerja di dunia yang sesungguhnya melalui levelnya masing-masing. Kemudian prestasi akademis, kami juga mengikuti banyak sekali hal kompetisi yang disampaikan oleh Kemendikbud dan kedinasan baik kabupaten, provinsi, sehingga salah satu contoh banyak sekali anak didik kami yang mengikuti olimpiade bahkan sampai nasional baik itu melalui media online maupun offline. Nah, kemudian juga yang lainnya pun juga ada kegiatan akademis yaitu melalui ekstrakurikuler yang mana salah satunya adalah karate bela diri yang kita juga sudah pernah sampai di lini tingkat provinsi, dan juga dikembangkan juga baik siswa maupun gurunya pun juga sangat banyak yang mengikuti olimpiade bahkan pelatihan upskilling, reskilling yang itu adalah menjadi meningkatkan potensi guru ke depan untuk diaplikasikan di SMK atau lebih baik lagi. Menarik sekali, Pak. Sinergi antara sekolah dan dunia industri seperti inilah yang membuat kesempatan bersatu semakin relevan dan ilmu. Di usia ke-13 tahun ini, apa harapan dan pesan Pak Koko untuk seluruh keluarga besar SMK Desa 1? Mau untuk guru, staf, sarjana, dan alumni. Ya. Harapan yang paling mendasar adalah kita harus memupuk kekeluargaan,
kebersamaan, kekuatan, karena dalam tujuan itu melalui kekuatan bersama. Sehingga kita melangkah banyak program itu juga harus bersama-sama, sehingga itulah yang kami harapkan di SMK Desa 1 yang sampai saat ini kita ini. Kemudian untuk para guru, kita tetap menjaga sinergisitas, kemudian kebersamaan, dan saling meningkatkan potensi kita masing-masing di bidang masing-masing, sehingga kita berkolaborasi dengan para guru untuk bisa bersama-sama mengembangkan di SMK Desa 1 dengan program yang sudah dibuat bersama. Kemudian para siswa, harapan kita adalah tetap menjaga kedisiplinan, sopan santun sesuai dengan visi daripada SMK Desa 1, dengan harapan ketika pasca kelulusan ke depan anak-anak sudah siap bekerja, kemudian betul-betul menjaga nama baik sekolah, dedikasi yang tinggi yang harus dioptimalkan nanti ke depan di dunia pekerjaan. Untuk alumni dalam hal ini selalu harus menjaga nama baik SMK Desa 1. Kita harus menjaga komunikasi, jangan sampai terkendala komunikasi itu, agar kita bisa saling memantau bagaimana para alumni ini bisa berkolaborasi juga dengan sekolah, dengan studi yang ada di PTB Sagu Internasional, bahkan juga mungkin di luar, walaupun juga ada juga yang di perguruan tinggi dan lainnya. Menjaga silaturahim dan terus berkarya, dan jangan lupa di awal hati lain jangan sampai Baik, nanti Pak coba atas kalian semangatnya semoga di satu ini terus menjadi kebanggaan kita semua. Sahabat Taruna dan seluruh pendengar podcast, demikianlah perbincangan singkat kita bersama Pak Nova akan Bapak Ahmad Mustafa SPMI GRMPD kepada kepala SMK Bintang Tamu. Dalam rangka peringatan HUT ke-13 SMK Bintang 1, semoga usia ke-13 ini menjadi titik awal untuk semakin berprestasi, berdisiplin, dan karakter kuat. Sesuai semangat ketarungan yang menjadi diri kita. Atas nama keluarga besar SMK Bintang 1, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 SMK Bintang. Berkarya dengan disiplin, berprestasi dengan karakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.